Saya ke atas diantar ke balai desa. Di balai desa ternyata udah krodit, Pak. Udah banyak korban yang kondisinya sudah nggak udah nggak tega lah kita ngelihatnya. Di atas duluan gitu, dan gue udah nggak kuat naik, sampai gue ditarikin bapak itu. Nah, di luar itulah baru terjadi yang namanya teriak, minta tolong, nangis, dan hujan. Jadi itulah yang benar-benar dunia. Yang di dalam tadi gue nggak tahu. Nah, ternyata pas besoknya dicek, ternyata gorong-gorong buat pencucian air kolam renang, sirkulasi. Oh, jadi lu masuk ke dalam situ? Iya, dan gue nggak tahu, tiba-tiba gue ada di dalam. Nah, terus gue keluarnya pun mukjizat dari yang pintu kebuka tadi. Gue nggak tahu kalau itu pintu. Gelap, Pak, gelap banget. Bapak tahu gelap kan? Iya, tahu. Iya. Ya Allah, gue kayak bodoh banget. Enggak, ntar gue udah jelasin susah-susah, gue udah serius, lu nggak tahu gelap. Ya Allah. Enggak, biar paham dulu gitu, biar juga temen-temen insight juga paham. Gelap tuh lawan kata dia terang. Iya. Aduh, belajar bahasa Indonesia jadinya. Nggak, takutnya lu kan apa-apa di endorse kan baju. Ntar takutnya udah nge-endorse otak dia. Gila, gue dibacain loh. Nah, terus anak gimana? Sadar dan pas nyampe di permukaan, ternyata itu kan udah kolam renang, udah krodit, udah gua gendong anak tuh kondisi basah semua kan. Nah, pas sampai di lobi restoran, belakang kolam renang kan restoran, lobi itu anak gua jackpot. Jackpot, yang dapat duit banyak tuh jackpot. Salah. Apa ya namanya kalau bahasa Indonesia muntah apa sih? Throw up. Itu Inggris. Oh, ngerti. Ya ngerti dong. Oh, ngerti. Ya, kali aja nggak paham gitu kan. Gantian. Enggak dong, throw down. Kalau up naik. Lu atur dah. Gimana lu? Anak gue sampai muntah pasir, Pak. Pasir laut. Udah lemes, sampai akhirnya kita turun. Itu udah macam-macam tuh. Enggak, saya duduk dulu sampai nyari istilahnya air mineral yang benar-benar bisa kita minum. Itu udah berantakan, semua gelap. Balik gelap tadi, Pak. Nah, terus sampai akhirnya ada satu security-nya PLN waktu itu kan, acara PLN kan. Security-nya dia nggak tahu apa-apa, dia waktu itu keliling. Dia keliling cuman bilang, "Bang Ade, ada apa?" katanya. Kan kita kenal gitu. "Ini Pak, tadi ada tsunami." Gue langsung bilang itu tsunami karena gue ngerasain. Nah, terus "Ini Bang Ade, saya ada handphone, silakan hubungi siapapun." Gue nelpon call center dan bantuan lain-lain, dan di situ kontaknya gue nggak ada yang kenal kan, kontaknya dia semua. Udah telepon aja teman saya siapa, nggak ada yang percaya waktu itu. Sampai akhirnya gue bawa dulu, "Pak, saya boleh pinjem nggak handphonenya buat center, buat nganter anak gue ganti baju ke kamar hotel, ke villa." Sampai akhirnya gue ke sana. Ada beberapa orang ikut ke gue karena gelap banget, Pak, gelap banget, dan gue nginjek paku tuh udah berapa kali, ya bisa dibilang udah nggak pakai sendal, tapi celana masih pakai, Pak. Iya, waktu itu ya. Effort itu yang paling penting. Sampai akhirnya gue ke kamar hotel, gue gantiin baju anak gue, keran semua mati, dan ada sisa-sisa air minum gue minumin karena dehidrasi, Pak. Paham nggak dehidrasi, Pak? Kehausan, Pak. Nah, itu. Kurang sampai akhirnya kalau haus minumnya Cap Panda. Gue gak mau kalah pinter, takut diganti. Gak apa-apa, lu udah 29 episode ini. Nah, terus sampai akhirnya gue ganti baju, gue keluar lagi mau ngembalin ke handphone, bapak itu udah gak ada. Ternyata dia lagi menyelamatkan korban-korban yang lain. Seminggu handphone itu ada di gue. Jadi posisi hotelnya itu pada saat terdampar tuh langsung sampai ke hotel gitu atau gimana? Enggak, jauh. Jaraknya itu kayak dari hotel ke lokasi. Ya kan nggak kebayang gue. Pokoknya jalan dulu lah, pokoknya jalan dari lokasi gue terdampar, dari resto ya, karena semua tempat evakuasi di resto, sampai ke kamar hotel masing-masing itu lumayan, Pak. Kita waktu datang aja mau naruh barang pakai mobil golep, tahu nggak? Pernah lihat nggak, Pak? Pernah. Mobil golep. Yang mainan biasa di toko-toko itu kan? Yang pakai ngecas baterainya, yang nggak di pakai mobil golep. Power bank. Bukan. Yang mana sih? Saya juga lagi nanya sama bapak, tahu nggak? Sama-sama nggak tahu. Ini mobil yang sering buat di lapangan golf mau naruh iya. Mobil Caddy. Nah, kalau Caddy saya nggak kenal, tahu mukanya doang. Bener Caddy. Bener. Nah, cara apa sih, Pak? Nggak tahu. Jadi pada saat itu kita ke kamar hotel, saya udah nggak mikir apa-apa, anak udah ada di saya, maksudnya udah kondisi masih dalam berpelukan. Saya jalan ke lobi parkiran, saya lihat dari jauh, saya
Itu nggak tempat yang nggak kena tsunami itu berarti ya? Dampaknya aja cuma air sampai ban mobil. Ban mobil itu hampir kelelep ya. Oke. Ban, tahu ban nggak? Tahu. Yang bulat kan? Ya masa kotak, kalau kotak tahu Pak. Jadi pada saat itu saya dari kejauhan ngeliat ada satu mobil yang hidup Pak. Lampunya nyala. Saya samperin, Pak lagi ngapain di sini ya Bang? Lagi nunggu bos saya di dalam ada acara. Dia nggak tahu kalau ada tsunami. Karena jauh, saking jauhnya lokasi sama parkiran. Dia nggak tahu. Dia tahu, Pak, tadi kita ada tsunami. Terus kan banyak korban-korban. Pak, itu pada kenapa? Ya itu pas tsunami. Mendingan kita cari tempat tinggi aja. Ikut semua masuk ke mobil. Saya sama anak saya di depan sama driver yang masih nunggu itu. Terus di jalan udah banyak orang yang buat nyelamatin diri. Saya bilang, Pak, ajak aja. Saya bilang ajak, kasihan. Kalau di jalan karena jauh kan, sampai akhirnya tuh mobil penuh. Saya ke atas diantar ke balai desa. Di balai desa ternyata udah krodit Pak. Udah banyak korban yang kondisinya sudah nggak udah nggak tega lah kita ngelihatnya pada saat itu. Nah terus mungkin Bapak kalau datang nangis ya Pak. Bisa nangis nggak? Bisa. Kali pakai bawang. Nah terus sampai akhirnya anak saya udah nggak betah tuh di balai desa. Ada datang mobil satu lagi mau nganter ke klinik. Ada satu korban yang udah nggak bisa diangkat, udah nggak bisa jalan. Pak mau kemana sih bilang? Mau ke klinik. Saya ikut boleh nggak? Saya cuma sama anak saya berdua. Oh yaudah silakan. Saya di depan. Sampai di klinik itu jarak 30 menit. Jauhnya 15 kilo dari lokasi evakuasi titik lokasi kejadian sampai daerah Panimbang waktu itu namanya. Nah datang ke situ di klinik tersebut saya ketemu sama anak saya yang pertama sama babysitternya sama driver saya. Namun almarhum istri waktu itu saya belum berpikir kalau beliau nggak ada gitu, maksudnya saya yakin beliau selamat juga. Soalnya anak saya aja ketemu kan yang kecil gitu kan. Sampai akhirnya kita masuk klinik, saya dapat sendal pun di situ. Karena kita udah nggak pakai apa-apa, maksudnya sendal udah nggak ada. Saya dapat sendal, saya izin, saya bilang ya Allah mudah-mudahan sendal ini bisa bermanfaat buat saya benar. Sampai saya pulang ke kampung halaman istri di Lahat masih pakai sendal itu. Nggak jepit Pak. Sendal yang dapat di sana itu? Iya, kalau yang Bapak dapat tadi kan sendal saya juga boleh nyolong juga. Nah, sampai di sana saya udah nggak ada penanganan Pak. Semua tenaga medis sudah pada keluar, udah pada sibuk. Saya nyari kamar sendiri. Terus security datang. Security klinik, Pak, di belakang ada satu jenazah tadi dianterin warga. Bapak cek aja siapa tahu kenal. Saya, iya Pak, nanti Pak saya ngondisin anak-anak saya dulu, saya bilang gitu. Sampai itu, udah saya keluar. Saya udah nggak megang uang, tas satu gelondong udah hilang semua. Saya nggak megang uang, saya ke resepsionis, Pak, saya boleh minta teh nggak? Oh kita udah nggak ada jual Pak, tapi saya boleh pinjam uang nggak? Saya bilang gitu. Nanti keluarga saya datang, saya ganti, saya bilang gitu. Saya dipinjemin 20.000, itu ke kantin ini tutup. Nah terus kata orang situ, Pak di seberang lagi ada acara ini pramuka. Jadi di sekolah itu nggak ada yang tahu kalau ada tsunami. Nah, pada saat saya mau ke nyebrang itu, saya ngelewatin saung rumah klinik itu. Di saung itu Pak, kayak bener udah disiapin Pak. Mulai dari termos yang rumah sakit itu yang pakai kayu. Iya. Tahu nggak? Tahu. Pakai kayu. Iya. Yang tutupnya. Kadang-kadang ada gambar kembang yang warna merah Pak. Itu di pasar masih 20.000 Pak. Bener, harga. Itu termos sama air mineral 1 dus tinggal setengah sama cemilan Pak. Dan itu nggak ada orang. Maksudnya kayak bener disiapin buat mereka. Sampai akhirnya saya bawa 1 mineral itu 1 dus, saya kembali bagi-bagi di klinik. Sampai saya, ya Allah saya izin kalau emang ini disiapkan olehmu, mudah-mudahan halal, saya bilang gitu. Minta maaf saya bilang. Sampai saya bagi-bagiin semua orang pada itu. Terus saya ke SD yang tadi lagi latihan pramuka, nggak tahu mereka ada tsunami. Pak saya korban tsunami. Di mana kata sampai? Saya cuma butuh teh, saya bilang itu. Minuman hangat buat anak saya. Kalau minuman dingin enaknya cincau. Halus. Ya, sampai akhirnya saya dapat 2 gelas. Itu saya bawa, anak saya udah minum. Jackpot lagi tuh Pak. Mungkin udah penuh. Iya, kepenuhan. Dua-duanya udah saya kasih minuman hangat, tidur. Mereka tidur. Udah dari situ security datang lagi untuk kedua kalinya Pak. Sampai akhirnya suruh cek itu jenazah yang di belakang. Saya masih yaudah Pak, nanti Pak selesai tim keluarga saya datang. Sampai akhirnya 3 kali Pak menjelang subuh kan waktu itu tim manajemen saya datang. Udah sabar sampai tim manajemen yaudah nanti abis subuh kita cek. Jadi tim manajemen ini nggak ikut tsunami. Nah pada saat saya menginformasikan kan saya masih megang handphone orang tadi tuh.
saya download dulu Pak Instagram, karena di band handphone Bapak itu nggak ada Instagram. Oke. Saya posting yang video yang Bapak lihat deh nanti di Instagram saya, ada Jigo ya, ambil buat stock-shotnya di situ aja. Nambahin follower. Jadi video itu saya posting, saya menjadi korban tsunami, pokoknya lebih jelasnya di Instagram. Terus nggak ada yang percaya Pak, itu tsunami karena beritanya belum ada. Iya. Dan sekitar 12:30 saya posting itu, download untungnya masih ada kuota Pak, download. Habis itu saya cari kontak yang keluarga sama manajemen, saya telepon, udah mereka datang sampai akhirnya ya udah besok subuh setelah hujan reda. Kita cek ke lokasi untuk mencari korban yang lain. Sampai itu satpam terakhir kalinya mau sholat subuh Pak, sebelum sholat subuh Bapak cek deh Pak, ngeliatin anak saya kayaknya mirip Pak. Mirip siapa? Mirip ibunya. Saya nggak percaya, saya minta tolong babysitternya ya untuk ngecek. Ngecek, teriaklah babysitter saya di situ. Oh berarti benernya kakinya kejepit kali. Teriak. Bener, ternyata almarhum istri saya. Ketemu di situ. Iya, jadi hikmahnya pertama, saya percaya itu takdir ada. Jadi mau sehat mau sakit ya namanya meninggal ya meninggal. Tapi kalau secara logika, secara nalar manusia, mungkin saya nggak bisa berenang, anak saya nggak bisa berenang. Kalau mau meninggal ya meninggal, gitu. Dan mustahil untuk hidup Pak ada di ruangan sekecil itu. Nah, terus digorong-gorong buat digorong-gorong, iya. Kalau berenang itu lagi. pipa semua Pak dalamnya. Iya, Dan makanya. ternyata setelah besok dicek, almarhum istrinya Ivan, Dilan di situ ditemukan. Sama drummernya namanya Andi, almarhum Andi. Nah terus sampai akhirnya kita percaya bahwa takdir itu ada. Terus kedua, kita kayak dimudahkan untuk bertemu sama keluarga. Saya ketemu anak saya, ketemu sama istri saya. Dan antara jarak istri saya kamar jenazah sama kamarnya cuma terhalang satu tembok Pak. Jadi ini saya ruang tunggu sini, ini muter ke sini nih dari ruang jenazah. Di saat orang lain mungkin susah ketemu sama keluarganya, tapi Bang Ade sendiri justru dimudahkan. Nah, pelajaran yang pernah saya alami, saya senang bersilaturahmi Pak. Makanya sering-sering diundang sini Pak. Silaturahmi Pak, buat memperpanjang rezeki. Episode biar panjang. Iya, tapi nggak harus bayar kan? Ya itu mah urusan panitia kan. Karena nggak ikut pikiran. Ya mikirin mereka aja, saya ikut mikir tapi nggak panitia Pak. Iya benar. Nah di samping itu hikmah dari saya menjalin silaturahmi, jadi kayak dimudahkan dipertemukan kembali sama keluarga. Yang lain jujur Pak, sampai seminggu pun anaknya almarhum Jimmy seminggu baru ketemu Pak, yang anak pertamanya. Jadi Bang Ade di sana kehilangan almarhum istri sama sahabat saya. Jadi insya Allah saya juga masuk surga nanti Mak. Saya kenal orang dalam 2 orang. Iya, almarhum istri saya sama Jimmy sahabat saya. Udah pasti dah. Kali dia butuh partner buat MC lagi. Makanya Bapak main-main. Kalau sekarang silakan Bapak duluan. Enggak. Ntar dulu lah, belum siap. Jaminan cuma la ilaha illallah. Udah. Iya. Tapi kan amal ibadah belum. Cabut aja kabel listrik satu. Gila enteng banget rahangnya. Bapak ngetok viral. Enggak, lagi live Bapak kesetrum. Ada MC host yang fenomenal kesetrum. Nah, jadi setelah kejadian, akhirnya kan udah mulai berangsur nih. Apa Reddit? Bukan. Keadaannya udah mulai berangsur membaik. Pulih. Udah mulai pulih lagi. Terus Abang juga akhirnya terlihat di komunitas pengajian. Jangan Abang, ntar saya bawa gerobak. Ya udah, ente kelihatan juga nih, ya kan di komunitas pengajian barengan sama teman-teman artis gitu kan. Nah, support apa yang diberikan sama teman-teman pada saat setelah kejadian itu? Nah, itu di situ saya percaya bahwa stop. Minum dulu. Aus. Dari tadi cerita kan? Pasti bingung. Kan? Iya. Karena ini minuman saya di saat saya sariawan Pak. Ini mengandung cincau. Cincau itu dari bahan alami yang bisa menetralkan kondisi virus-virus yang ada di mulut. Nah itu dia. Minum dulu. Belum. Disedot. Nah. Bocah harus dibeliin begini kan. Lidah gue merah gak? Sangka jagoan neon. Lidah merah. Oke,
Ini manisnya alami banget Pak. Alami, cincau. Pokoknya inget cincau, inget Capanda, iya kan? Boleh lah kirim ke rumah. Nah terus support dari teman-teman artis tuh gimana? Ya, jadi pada saat setelah kita bangkit untuk lebih baik Pak, saya setelah kejadian saya bisa tahu mana teman, mana sahabat yang benar-benar sejati Pak. Oke, bedanya apa teman sama sahabat? Ya, teman depan hurufnya T, sahabat S. Itu doang. Beda tuh Pak. Ya pokoknya pada saat kita lagi di bawah terpuruk, yang masih mendampingi itu sahabat. Nah, oke. Kalau kita pada saat kita udah di bawah terpuruk, ada yang mendampingi itu juga teman. Sama aja dong. Ya berarti nggak ada beda, Bapak aja yang nanya. Apa bedanya? Nggak ada sebenarnya. Ya kan dia sebutin beda ya. Pak, maaf Pak, kalau ketawa bibir, kok Bapak hidung megap-megap ya? Saya ngeri kesedot ini. Benar. Oke, jadi Ya, bisa ngebedain di situ. Ya, Terus jadi- mereka tuh ngapain aja? Apa yang dikasih sama mereka? Jadi pada saat kita di bawah, jangankan teman, apalagi sahabat. Tapi pada saat kita di atas, semua ngaku saudara Pak. Bener kan Bapak Iya, pernah iya, ngalamin? iya, iya. Pada saat kita lagi ke atas ini, saudaranya nih, saya temennya nih. Iya, iya, iya. Pada saat kita ke bawah, kalian kemana aja kan? Gitu. Jadi teman-teman hijrah, terutama dari komunitas musyawarah ya, muda sakinah mawaddah warahmah itu Mas Teguh Wisnu kembaran saya. Iya, dia Tengku Wisnu, saya Tengkurep. Mau dikerap. Jadi pada saat itu Mas Ade, sebenarnya kita pada sebelum kejadian dari kan itu kejadian 2018. 2017 itu saya sudah diajak untuk kajian, Pak. Mas, datang dong ke kajian kita. Namun kajiannya mereka itu sebulan sekali itu setiap hari Sabtu, Pak. Oke. Di minggu pertama. Kebetulan entertain itu saya sebagai anak band off airnya rata-rata Jumat Sabtu Minggu Pak, jadi Iya. bentrok terus sampai akhirnya Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Ya udahlah, mungkin saatnya saya untuk hijrah. Nah pada saat itu mereka, ya udah sudah saatnya kamu untuk gabung bersama kita katanya. Saya ikut kajian waktu itu masih ketemu Ustadz Adi Hidayat dan di situ supportnya teman-teman luar biasa Pak. Sampai ya mereka Mas Ade ini nggak banyak, tolong titip buat keluarga almarhum Ajimi, buat keluarga Mas Ade. Sampai mereka memikirkan itu. Bahkan Dari segi finansial berarti iya, ya? dan mereka bahkan saya baru gabung loh di situ. Mereka sudah memikirkan itu gitu. Apalagi yang sudah lama gabung, makanya Bapak gabung terus Bapak kenapa-napa ntar Bapak pada patungan Pak. Bener. Kolekan dong si Sahil ini kebacok misalkan kayak gitu kan, bocah SMA itu begitu. Aduh loh, kalau Bapak ngalamin sekolah ya. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Ya Bapak gabung makanya. Siapa tahu Bapak ketilang kan gitu. Patungan dong si Sahil ketilang. Biarin. Bapak pakai masker double Pak. Satu hitam tuh. Satu itu, ini tali helm nggak dilepas. Nah, ada SNI dong Pak. Oke, jadi supportnya tuh memang luar biasa dari Luar teman-teman biasa. kajian Alhamdulillah musyawarah sampai itu sekarang ya. saya masih ikut kajian karena sekarang kondisinya pandemi melalui online aja Pak. Zoom. Oh iya, Zoom. 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 O-nya 2. Pakai Z. Ya Jo Om. O-nya 2. Kalau Zoom pakai U. Zoom. Kalau Inggris O2 itu bacanya U. Kita di Indonesia Pak. Jo Om. Nah itu. iya, Jo Om. Orang Inggris nggak pernah tahu terima kasih Pak. Dia taunya thank Thank you. you. Gue capek ngakak tau gak lu? Lu mah enak nonton doang. Gue masih harus mikir nanya apa lagi ke dia. Bapak yang luar biasa, yang lain ngakak, Bapak doang mikir. Banyak angsuran Pak. Cerita aja nggak apa-apa. Udah 6 bulan loh, 1 semester kita pandemi loh. Iya, Bapak iya. enak masih ada program. Nah kita, Gak ada. saya lama nggak di calling. Nah, Bang Ade. Nah dulu gue napas dulu boleh ya? Minum dulu. Minum dulu Capanda lagi. Allah. Mengurangi dehidrasi. Ada yang narik-narik? Apaan? Kuku panda lagi gitu. Kagak. Aman. Capanda ini aman, gak ada kuku pandanya. Ya, tentang lu edit ntar.
Kagak usah diedit, ini gimmick lucu. Tapi kondisi anak-anak gimana mentalnya anak-anak? Dia Setelah kejadian. Kadang suka koplo, nggak mental ya. Mental itu. Ini kita bukan ngomongin genre musik. Mentalnya. Ya, alhamdulillah. Dengan kondisi saya bisa bangkit itu karena melihat anak-anak. Anak-anak kuat, saya harus lebih kuat sebagai orang tuanya. Oke. Nah, sampai akhirnya Allah memberikan rezeki saya kembali, Allah memberikan saya jodoh kembali tuh istri saya. Masya Allah. Nanti kan, Masya Allah. ya, buat episode kedua nih, buat bintang tamu, kita menceritakan dia juga sama yang ceritain sama gue Ingat, sama. 6 bulan gak ada callingan loh. Gak apa-apa, kontrak nyusul mah aman. Yang penting ada tayangan gitu mah. Pokoknya sekarang eksis dulu pak. Lama-lama simpatin dah. Artinya Iya, terus. Nah sampai akhirnya saya melihat anak-anak kondisinya sudah kuat, saya juga bangkit dari anak-anak juga. Terus sampai anak-anak sekarang, jadi kalau ada berita gempa, ada berita apa di televisi, pi ada tsunami, pi ada gempa gitu, dia inget. Dan dia sudah insya Allah sudah tidak trauma lagi yang namanya pantai. Soalnya dia udah bisa renang, udah ngajak ke renang juga pak. Oh iya. Kalau saya udah gak takut air ya? ya enggak dong, kucing baru takut air. Bapak mandinya kucing pasti lari. Pernah ngeliat kucing mandi kan pak? Aduh, jangan diarahin ke sono dong. Di grooming pet shop. Iya. Bapak makannya main salon ke pet shop. Pulang kasih vitamin. Nah, terus kalau saya traumanya itu bukan melihat air laut, pantai ataupun itu apa kolam renang, tapi di saat hujan gemuruh gelap itu saya trauma. Karena yang saya ingat pada saat kejadian setelah sudah waduh. Pada saat saya setelah bangun apa keluar dari gorong-gorong itu. Jadi saya kayak berpikirnya gini. Jadi pada saat saya di gorong-gorong itu dunia itu udah beda pak. Jadi saya naik ke atas itulah yang namanya dunia. Krodit, teriak-teriak, hujan itu yang ingat. Jadi makanya akhirnya parno dari situ ya, trauma. Nggak ikut. Waktu itu di Jawa dia. Iya, trauma. Ya, kalau Parno dia memang masih di Jawa udah hari. Karta ya. Ada juga Parno. Siapa lagi? Itu yang temennya Kudis. Aduh. Jadi traumanya ya dengan mendengar gemuruh, terus suara hujan gelap itu saya trauma. Dek langsung kayaknya gimana gitu. Jadi memang hikmahnya setelah kejadian itu. Nah Hikmah juga waktu itu nggak ikut. Ya Allah ya Robi. Parno, Hikmah, Jakir. Lu minggu depan pada undang-undangin deh si Hikmah Parno sini deh biar ketemu reuni kalian di sini. Ya, boleh tuh. Ada saya juga kan. Calling lagi kan. Kali gua. Emang ada ajak syukur nggak ada ajak nyusul. Jadi hikmahnya adalah setelah kejadian bahwa Bang Ade ini semakin didekatkan sama Allah, terus juga dimudahkan segala urusannya sampai akhirnya memantapkan diri untuk berhijrah gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Jadi semua kita belajar yang tidak pernah melihat usia Pak. Jadi hijrah itu jangan sampai ya kalau bisa jangan sampai dikasih hadiah. Hijrah ya hijrah aja, udah niat lakukan. Karena saya ngalamin udah niat tapi saya nggak melakukan. Oh, oke. Nah, jadi jangan sampai Bapak ngerasain dulu nih. Enggak, jangan. Nggak usah ngerasain cap Anda.